Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita masih ke penalaran MTK, yaitu kita menggunakan diagram atau grafik ya. Dari data-datanya kita menggunakan diagram atau grafik. Yaitu kita menggunakan diagram 1 untuk nomor 1. Untuk nomor 2 kita menggunakan diagram 2 ya. Nah, sekarang kita lihat diagramnya. Nomor 1 kita menggunakan diagram batang ya. Nah, di sini mengenai pajak revenue ya. Yang kedua ya, ini pajak revenue dari beberapa negara ya. Negara A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini saya sadur dari aslinya nih, ada negara Inggris, Jerman dan lain-lain. Jadi saya tulis yang ada di sini ya. Jadi saya sadur dari bank soal dan presentasinya saya sesuaikan dan saya buat mudah. Jadi tidak kalau tes tidak menggunakan kalkulator itu si partisipan atau calon mahasiswa atau calon pegawai itu bisa ya. Yang pertama yaitu diagram grafik ya, diagram satu, diagram batang. Yang kedua itu diagram lingkaran ya. Yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan 1 dan 2 atau I dan 2I lah, kita buat kayak begitu ya. Untuk diagram 1 itu adalah pajak revenue dari beberapa negara untuk industri mesin dalam persen ya, jadi dalam persen. Biasanya di soal kita ditulis apa adanya di sini revenue, berarti nanti kalau keluar ini ya juga ditulis apa adanya ya. Nah, pajak revenue itu adalah harga, ini sebetulnya istilah ekonomi tapi mungkin kita disuruh memahamin ya. Jadi yang belum itu maksudnya adalah harga penjualan rata-rata dikali jumlah unit yang terjual ya, jadi dibedakan dengan income ya. Kalau income itu dana yang didapatkan sebagai imbalan atas hasil kerja ya, atau penjualan produk atau jasa maupun hasil investasi. Jadi revenue itu lebih luas daripada income ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah pajak revenue, di dalamnya ada income ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan 2 ya, langsung ke pertanyaan ya. Langsung kita ke nomor 1, langsung aja di sini ya. Dari diagram 1 ya, dari sini, dari diagram 1 nomor yang ada di sini ya. Oke, ini yang nomor 1 ya. Nomor 1 I itu maksudnya nomor 1 gitu ya, untuk membedakan nomor dan huruf. Dari diagram 1 apa yang kita dapat? Dari diagram 1 itu apa yang kita dapat gitu ya. Ini sering keluar ya. Nah, A, pajak revenue negara A lebih kecil 75% daripada negara F. B, pajak revenue lebih kecil ya, ini lebih kecil, pajak revenue negara lebih besar. Jadi intinya lebih kecil sekian persen dari, nah itu berhati-hati, atau lebih besar sekian dari itu berhati-hati ya. Berhati-hati, sering sekali ya saya lihat bagus banget penjelasannya, pas ke lebih kecil dan lebih besar itu salah paham gitu ya. Nah, sekarang saya akan gunakan rumus paten yang ada. Jadi bukan saya yang buat ya, tapi jarang ini dibahas karena karena mungkin dikira mudah ya presentasi, jadi sedikit diabaikan. Ini sering keluar ya kayak begini ya. Kita kembali lagi ya. Pajak revenue negara A lebih kecil 75% daripada negara F. Negara A itu kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi, kita menggunakan grafik di sini ya. Di negara A itu 40 ya, negara F itu 70. Katanya lebih kecil. Jadi negara A lebih kecil kan, memang lebih kecil berapa persen. Nah, itu permasalahannya ya. Nah, sekarang kita diskusi bareng ya, kita bahas ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini I ya di sini ya. Kelihatan ya. Diketahui A itu 40 tadi ya, A lebih kecil ya. 40% terus 40 itu F itu 70%. Nah, sekarang lebih kecil dan lebih besar. Kalau lebih kecil itu ya, itu apa yang saya gunakan istilahnya ya. Kalau dia less gitu atau smaller ya, atau less gitu, lebih bagus ya, gitu, less gitu ya. Nah, maka rumusnya di sini difference atau delta itu boleh ya. Difference ditampil selalu positif ya, dibagi difference dibagi, kalau less itu justru yang greater ya, atau yang bigger, boleh ya, boleh, nggak ada masalah ya. Ini saya sadur dari bahasa aslinya ya. Greater boleh
ya. Nah, jadi kalau less itu justru begitu ya. Sedangkan kalau misalnya dia greater ya, atau bigger juga boleh ya. Untuk membedakan antara greater dan bigger di sini itu sama, difference tampil selalu positif ya. Dibagi justru kalau ini less smaller ya. Jadi kata-katanya lebih enak. Ini ketiga-tiganya ini artinya banyak ini ya. Ini oke, acceptable lah ya kayak begini ya. Jadi kalau kurang itu perbedaan dibagi yang lebih besar, kalau lebih besar itu perbedaan dibagi yang lebih kecil ya. Oke, baik. Di sini kita lihat bahwa yang ditanyakan A itu pajak revenue A lebih kecil 75% daripada negara F. Apa betul begitu ya? Nah, maka kita lihat untuk yang A ya. Hati-hati ya. Ini di sini bisa jadi ada jawabannya ya, bisa jadi ada jawabannya. Nah, diferensinya berapa antara 40 dan 70? Tadi dari data udah ketahuan ya. Ini F 70 40. Maka ya kita ambil delta itu pokoknya yang lebih besar dikurangin lebih kecil ya, yang pokoknya positif dikurangin lah yang ini ya. Greater, jadi less greater justru dari 70. Itu sama dengan 3/7 dikali 100% ya. Nah, ini yang sering yang ada kita 70 dikurangin 40 dibagi 40, 30/40 jawabannya betul, padahal salah. Yang betul itu adalah 300/7%. Ini salah A. Ya, ini saya perlihatkan ini kalau kepotong di sini ya. Di 70 dikurangin 40 dibagi 70 ya. Ini difference, ini greater. Ya, greater dari data yang ada. Data yang ada 2 kan, ambil dari yang 70. Nah, hati-hati di sini sering keluar ya. Oke, baik. Kemudian yang B. Ya, langsung aja di sini yang B. Yang B itu diketahui apa? Soalnya itu yang B dari pilihan ya. Negara I lebih kecil daripada negara A. Negara I berapa? Kita tulis I itu berapa? Kemudian A itu udah ketahuan tadi berapa, 40 ya, ini lebih kecil, masih lebih kecil. Kita lihat yang I ya, yang kita lihat yang I dari data di sini ya, dari diagram batang di sini I itu 25. Memang I lebih kecil sih ya, I itu 25, A itu 40 ya. I lebih kecil berapa persen? Nah, sama ya, difference itu selalu positif, jadi 40 ini ya, aku kelihatan di sini ya, 40 dikurangin 25 ya, dibagi. Nah, ini yang dibagi, ini permasalahannya yang smaller ya, dibagi 25. Berarti di sini 15/25 itu ekvivalen sama dengan dibagi 5 ini bagi 5 itu 3 ya. Ini dibagi 5. Ini semua ini yang ditanyakan kelas ya. Berarti greater ya, berarti ini 40 ya. Justru ini 40 ya, hati-hati ya seperti yang tadi ya. Saya hampir kepleset juga di sini ya. Karena kurang teliti di sini. Ini saya bagi 5, ini saya bagi 40 dikurangi 25, ini 40. Saya bagi 5 ini 3/8 dikali 100% ya. Dengan jawabannya itu di situ adalah 33% salah. 33% jawabannya itu salah ya. Jadi yang A itu salah, itu yang B itu salah. Ya, jadi yang A itu ini 33% itu salah ya. Nah, kenapa saya ulangin lagi ya, 40 dikurangi 25 difference dibagi, kenapa? Karena dia smaller, dia yang lebih kecil dari berapa persen, kita ambil yang greater. Jadi kita ambil yang dari dua data ini yang lebih besar, berarti yang lebih besar itu 40 ya. Jadi 3 ini 15/40 sama dengan 3/8, berarti salah, dia bukan 0,33. Baik, kita langsung aja. Kemudian yang C itu adalah pajak revenue negara F lebih besar. Nah, kalau ini lebih besar ya, justru ini lebih besar. Jadi pajak revenue negara F itu lebih besar 75% daripada negara A. Apa ya? Ya, kita lihat di sini ya, apa ya, 75% lebih besar. Kita menggunakan cara yang sama ya. Kita menggunakan cara yang sama, yang C itu lebih besar ya, kita ketahuin dari data yang ada di sini. Data yang ada dari soalnya negara F lebih besar daripada negara A. Betul, sama tadi udah F dan A. F memang lebih besar ya. F itu 40 ya. Saya tulis 40 aja ya, nggak usah pakai persen, nggak apa-apa. Kemudian A itu 40, berarti F lebih besar. F itu 70 maksud saya. A itu 40, F lebih besar daripada 40 berapa persen? Nah, di sini permasalahannya lebih besar daripada berapa persen. Nah, maka kita pakai yang bigger, yang lebih besar. Sini difference per smaller, difference-nya sama 30 ya. Justru di sini yang smaller justru dia ber 40 bukan 30 ya. Dikali 100%, berarti dia sama dengan 75%. Ya, ini jawabannya apa di sini? Di sini jawabannya yang C ini 75% daripada negara A. Betul ya. A, B, C itu betul. C itu betul, A, B itu salah. Jadi dari jawabannya
A dan B itu benar? Enggak. Tadi kita udah tahu A dan B itu salah ya. A, B itu benar, C itu salah, maka ini jadi salah ya. Maka di sini yang betul adalah C. Jadi jawabannya itu adalah C, 75% lebih besar ya, seperti ya, kita lihat di sini. Oke, ya hati-hati ya, kelihatannya sederhana. Di sini ini sering banget keluar, sering. Nah, kemudian di sini yang I2 atau nomor 2, kita lihat. Bila pajak total revenue negara C sebesar 240 billion, lihat diagram 2. Nah, kita lihat diagram 2 sini ya. Jadi ini distribusi total pendapatan pajak revenue negara C. Misalnya negara C itu negara apa? Inggris atau Jerman gitu. Dia pendapatannya dari pajak itu ditulis di dalam diagram lingkaran sini ya. Ini trading, ini income, ini else, ini medicine dan lain-lain. Di sini yang kita fokus yang ada di sini yang pakai merah di sini, ini industri mesin. Ini 20,4%. Jadi 20,4% pemasukan dari industri mesin. Ya, entah dipakai atau diekspor ya. Nah, ini pemakaiannya di sini. Ini pajaknya pajak pemasukan pajak 20,4 dari situ, di mana kita tadi sudah tahu bahwa ini adalah kombinasi antara dua diagram. Kita sudah tahu bahwa ini ya antar negara C yang ada di sini ya, pajak khusus untuk industri mesin itu 70,7%. Ya, jadi pajak 70,7% itu untuk industri mesin. Nah, sedangkan yang ini di negara C itu pemasukan dari semua, bukan dari industri mesin. Di mana industri mesin itu menempatin urutan keberapa di sini? 1, 2, 3 ya, 20,4% ya. Pemasukannya dari dalam negara C ini di industri mesin 20,4. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang ada. Di sini pertanyaannya. Oke, kita kembali lagi pertanyaannya ya. Ini pemasukannya 240 billion. Jadi ini 240 billion ini. Ini pemasukannya 240 billion menurut yang ada di sini. Saya majuin di sini ya. Mungkin biar ada sedikit kelihatan di sini ya. Ini 240 billion ya. 240 billion itu ya, ini saya takut di sini ya. Ini 240 billion itu semua total yang ada. Terus maka berapakah penjualan untuk industri mesin pada negara C? Jadi negara C itu menjual berapa gitu. Dengan kombinasi dua yang ada di sini, itu negara C jadi menjual berapa? Menjual mesin itu berapa dalam dolar ya, dalam billion. Ya, oke. Ya, saya jelasin sedikit. Bahwa ini maksudnya ya yang ada di sini ini, yang merah di sini itu menunjukkan bahwa di negara C itu untuk misalnya ekspor, misalnya nih supaya gampang ya, itu 70,7%, jadi harganya berapa itu dipotong 70,7% untuk negara. Ya, dipotong 70,7% untuk negara. Sedangkan produsen industrinya itu hanya sekitar, kalau misalnya saya bulatin 70 ya, 30%. Nah, itu jadi logikanya kayak begitu. Nah, yang pertanyaannya maka kalau misalnya di sini ya, kalau yang ada di sini itu 240 billion ya, berarti untuk industri mesin itu berarti 240 dikali 20,4 kan? Iya kan ya, di sini kan. Maka berapakah penjualan industri mesin pada negara C? Nah, terus kemudian negara C itu dapat berapa itu ya. Jadi negara C itu jadi mesin yang dijual itu berapa? Banyaknya berapa? Kalau misalnya pemasukan untuk negara ini 20,4%. Ya, ini harus hati-hati. Ini sering keluar ya soal-soal cerita kayak begini. Saya harapkan ini keluarnya. Oke, baik. Tidak sulit ya. Jadi logikanya kayak begini ya. Logikanya kayak begini. Oke, ini saya kesinikan ya logikanya. Itu kayak begini. Oke ya. Saya tulis sini ya. Logikanya itu kayak begini. Misal di sini ya. Supaya gampang ya. Di situ 0,24 yang ada di sini, ini nggak kelihatan di sini ya. 0,24 itu dari sini, dari yang ada di sini ya. Itu kita kalikan total pendapatan pajak yaitu 240 billion ya. Itu kita 240 kali 0,24 kita di apa? Buatin aja ya, 49. Ya, 49 billion. Ya. Ini untuk negara, di mana negara itu dapat kira-kira 70%. Ya, jadi negara itu dapat kira-kira 70% itu. Jadi 49 itu untuk negara dapat 70%. Nah, kita mesti ingat ya bahwa ya itu bukan hanya negara dong, produsen nggak mau kalau nggak dapat apa-apa ya. Produsen dapat 30% ya.
Maka kalau dia dapat 49, maka produsen dapatnya logikanya ya lebih kecil kan, 3/7 dikali 49. Ya, ini 1, ini 7. Ini dia dapat produsen itu 21. Berarti total negara, total yang dijual, ya jadi untuk negara dan produsen itu logikanya 21 ditambah 49. Nah, ini pertanyaannya ya, 70 billion. Ini total itu 70 billion. Ini total. Jadi kalau misalnya dia pemasukannya 240 billion, di mana 0,24 dari industri mesin, maka industri mesin semua yang terjual itu adalah 70 billion, di mana dibagi dua, yaitu antara negara dan swasta. Ya, itu saya bahasa saya yang mudah begitu. Ya, kayak begitu ya. Nah, atau dengan kata lain, kalau misalnya dia mau cepat, berapa totalnya? Ya kita kalikan bahwa ini semua total industri mesin yang terjual ya, dalam billion US dollar itu dikali berapa persen tadi? 70,7 ya, 0,707 ya, sama dengan ini ya, ini 0,204, 20,4 dikali tadi sudah disebutkan bahwa dia sama dengan 240 ya. Berarti dia sama dengan 49 ya. Dia sama dengan 49. Nah, berarti X itu sama dengan 49, ini cara lain ya. Bagi 0,707 berarti dia sama dengan 70 ya. Ini cara satu ya. Ini lebih logik, cara dua ini lebih mudah. Jadi silahkan pilih. Jadi jawabannya adalah 70 billion. Jadi jawaban yang ada di sini itu adalah C ya. Oke, baik ya. Kira-kira kayak begitu ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.